Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Komunikasi Massa ingin menjelaskan teori propaganda media dalam komunikasi massa. Kelompok 10 sendiri yang beranggotakan saya sendiri, Aulia Alafin Al-Arauki dengan NIM 224110102132 dan Muhammad Iqbal Kamaluddin dengan NIM 224110102154 dan Vira Magdalena dengan NIM 224110102169. Di sini saya ingin menjelaskan definisi propaganda. Propaganda berasal dari bahasa Latin propagare yang berarti mengembangkan atau memekarkan atau serangkaian pesan yang bertujuan mempengaruhi pendapat dan perilaku masyarakat. Berbagai definisi seperti yang diusulkan oleh Arnold Laswell, Jacques Ellul, James A. Combs, dan Nimo menyoroti sifatnya sebagai upaya terencana untuk mengubah sikap dan perilaku melalui manipulasi, simbol, dan proses psikologis. Tujuan propaganda. Propaganda itu sendiri memiliki tujuan. Menurut Albert Blumer, menyatakan bahwa tujuan propaganda adalah menciptakan keyakinan dan mendorong tindakan berdasarkan keyakinan tersebut. Dalam pelaksanaannya, beberapa syarat yang ditekankan oleh Blumer melibatkan upaya menarik perhatian dan memberikan kerangka yang kuat dan mengikat. Pengulangan pesan secara terus-menerus dianggap penting sambil memberikan desakan-desakan yang kuat untuk memperkuat efek propaganda. Dengan demikian, keberhasilan propaganda tergantung pada kemampuannya menarik perhatian, menyajikan kerangka yang kuat, mengulangi pesan secara konsisten, dan memberikan desakan yang memperkuat keyakinan yang ingin disebarkan. Propaganda berdasarkan sifatnya. Propaganda dapat dikategorikan sebagai sifatnya dengan 3 jenis utama. Yang pertama, with propaganda bersifat jujur, benar, sportif dalam menyampaikan pesan. Sumbernya jelas dan biasanya menggunakan metode bujukan yang lebih lembut seperti public relation dan presentasi argumen yang seimbang. Kemudian yang kedua, ada black propaganda, bersifat licik, palsu, dan tidak jujur, sering menuduh sumber lain melakukan kegiatan tertentu, digunakan untuk menimbulkan tanggapan yang diinginkan, terutama dalam operasi militer atau psikologis, seringkali oleh organisasi besar seperti pemerintah atau jaringan teroris. Yang ketiga, grey propaganda, sumbernya kurang jelas atau samar-samar, menciptakan keraguan, bisa berasal dari sumber yang menyatakan diri netral atau ramah, menyajikan informasi yang menyesatkan dengan cara yang lebih tersembunyi dibandingkan with propaganda. Menurut sumber, 1. Konkret sumber tertutup. Jadi, berita yang disampaikan oleh propagandis tidak disampaikan dengan jelas atau terang, sehingga penerima pesan tidak mengetahui pesan sumber berita tersebut. Yang kedua, FL, sumber jelas terbuka. Berita yang disebarkan berdasarkan sumber real, sumber asli, jadi ada orang yang bisa menjadi saksi atau bukti-bukti. Yang ketiga ada delayed revealed, sumber lambat laun terbuka jelas. Sumber beritanya tidak disertakan langsung, namun lambat laun pada akhirnya terbuka dengan jelas. Teknik propaganda yang pertama ada selection teknik. Propaganda menggunakan seleksi fakta untuk membuktikan sasaran yang ditentukan dengan hanya memilih fakta yang mendukung pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua ada name calling, memberikan label buruk pada ide atau lawan untuk membuat orang menolak tanpa memeriksa secara kritis, seringkali dengan sebutan-sebutan negatif. Yang ketiga ada glittering generalities, yaitu mengasosiasikan sesuatu dengan kata bijak atau konsep positif untuk membuat orang menerima tanpa memeriksa kritis. Transfer, yaitu menghubungkan suatu ide dengan kekuasaan sanksi atau pengaruh yang dihormati agar lebih diterima oleh audiens. Yang selanjutnya ada testimonials, yaitu menggunakan pernyataan manusia yang dihormati atau dibenci untuk mendukung ide atau program tertentu. Yang selanjutnya ada playing folk, yaitu menciptakan identifikasi dengan ide atau produk, menonjolkan sifat merakyat untuk menarik simpati. Yang selanjutnya ada card taking, yaitu menonjolkan satu sisi dari suatu ide atau produk, baik itu sisi baik atau buruk, dengan mengabaikan aspek lainnya.
Yang selanjutnya ada bandwagon teknik, yaitu menciptakan minat dengan menggembar-gemborkan kesuksesan yang dicapai oleh orang, lembaga, atau organisasi tertentu. Yang selanjutnya ada reputable mad speech, yaitu mengemukakan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan untuk memperkuat atau merosotkan reputasi seseorang atau pemimpin. Yang selanjutnya ada asking all form of persuasion, yaitu membujuk orang dengan rayuan, himbauan, dan janji-janji, sering digunakan dalam kampanye atau pemilu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori propaganda. Nah, dalam teori propaganda ini ada yang namanya teori framing. Teori framing adalah konsep terkait dengan agenda setting yang melibatkan pengorganisasian ide sentral atau alur cerita untuk memberikan makna pada suatu peristiwa. Gusman menekankan bahwa makna terus dinegosiasikan dan frame memiliki struktur yang internal dengan pusat organisasi yang membuat peristiwa relevan. Teori framing berfokus pada efek jangka pendek media pada pikiran dan perilaku setelah konsumsi media. Berkowitz berpendapat bahwa konten media massa memberikan pengaruh sementara pada pemirsa dengan dampak yang dapat dirasakan sesaat setelah konsumsi. Konsep ini berkembang dari perspektif cognitive Venustation, menggambarkan memori manusia pada jaringan yang berhubung melalui asosiasi. Nah, terus selanjutnya adalah kesimpulan dari pembahasan kelompok kami. Kesimpulannya adalah propaganda adalah alat sistematis untuk mencapai respons yang diinginkan, mempengaruhi opini dan perilaku, serta mengarahkan menuju tujuan tertentu dengan menggunakan teknik klasifikasi yang kompleks. Ya, mungkin sekiranya seperti itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.